Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada pertanyaan dari brosur Ustaz, halaman 6, paragraf yang terakhir. Kedua, dalam bertawakal jangan melakukan ikhtiar yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, seperti menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang tidak syar'i atau melakukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika seseorang ditimpa sakit yang berkepanjangan tidak kunjung sembuh, lantas karena bingungnya datang kepada dukun dan sejenisnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Contoh lain, seorang istri yang menghadapi suatu masalah dengan suaminya seharusnya meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik dengan mengembalikan permasalahannya kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu bermusyawarah dengan pihak keluarga suami dan istri, bukan malah mencari pelarian dengan curhat atau menceritakan persoalan rumah tangganya dengan lelaki lain. Istri curhat sama pria lain membuat istri jatuh cinta pada pria itu, walaupun sekarang sudah tidak berhubungan dengan pria itu. Kepercayaanku ke istri jadi berkurang. Mohon tausiahnya biar saya sebagai suami percaya lagi terhadap istri saya, Ustaz. Lah panjenengan ora penak dijak curhat toh. Nah, sampai istri curhat dengan pria lain, bahkan sampai jatuh cinta, weting tresno jalaran saka kulino. Lah dulu hubungannya sejauh mana? Apakah hanya sebatas sekedar jatuh cinta atau hubungannya sejauh mana? Lah sekarang suami sedikit tergerus kepercayaannya kepada istri. Kalau memang suami sudah bisa menerima kembali dalam arti memaafkan, dan memang istri sudah betul-betul bertobat, menghentikan betul, sudah tidak berhubungan lagi, maka ya sudah, qad fata ma fata. Bantu istri untuk bertobat, yang lalu biarlah berlalu. Kalau memang sudah bisa memaafkan, tidak perlu diingat-ingat lagi. Ya sudah, ya sudah. Dengan demikian, insya Allah akan bisa kembali kepercayaannya. Lah istri kalau mendapatkan kepercayaan dari suami, jaga dengan baik kepercayaan ini. Istri yang baik menurut Allah itu yang seperti apa? Qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Itu istri yang senantiasa taat kepada Allah. Qanitat hafidhatul lil ghaibi, dan menjaga kehormatan diri serta rumah tangga ketika suami tidak ada di rumah. Bima hafidallah, karena Allah telah menjaga para istri. Bentuk penjagaan Allah terhadap para istri salah satunya istri tidak berkewajiban mencari nafkah. Kalau istri tidak mencari nafkah, istri tidak berdosa. Yang punya kewajiban mencari nafkah adalah suami. Maka jika suami tidak mencari nafkah tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, dia berdosa. Ini salah satu bentuk Allah menjaga, melindungi betul para istri itu.
Maka para istri ini hendaknya betul-betul menjaga diri dengan baik. Kalau ada permasalahan dengan suami, bicarakan yang baik dengan suaminya. Jangan malah curhat pada laki-laki lain. Suami saya wis nganyel ke tenan kok. Sidik-sidik nesu, sedikit-sedikit marah. Isoe mung nesu tok. Dijaluki dhuwit ra tau ngekeki. Sejan ra penak tenan. Ngopo kok ya dhisik aku gelem. Nah, laki-laki lain tadi diajak curhat, alah lanangan kaya ngono kok ya mbok gelem itu ya. Laki-laki seperti itu kok kowe ya gelem. Jane kowe iki ngimpi apa? Lah dhisik wegah karo aku. Dulu ndak mau dengan saya, coba kamu mau dengan saya. Akhirnya terjadi hubungan yang sangat dilaknat oleh Allah. Maka kalau ada permasalahan dengan suami, bicarakan yang baik. Kalau perlu, kirim juru damai dari keluarga suami dan dari keluarga istri. Coba dibuka kembali itu Quran surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillah bainahuma. Quran surat An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi jangan curhat ke laki-laki lain. Kalau terjadi percekcokan, perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri, tidak ada titik temunya, maka salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan, kirim salah seorang juru damai, hakam, juru damai dari keluarga suami dan salah seorang juru damai dari keluarga istri. Syaratnya kedua juru damai tadi itu niatnya untuk mengadakan perbaikan. Iyurida islaha. Kalau niatnya kedua-duanya untuk mengadakan perdamaian antara suami istri tadi, bukan dengan niatan lain, janji Allah yuwaffiqillah bainahuma. Allah akan turunkan taufik kepada suami istri itu. Taufik itu berarti bimbingan Allah dan kemudahan dalam menjalankan aturan Allah. Itu taufik namanya. Namun jika kedua juru damai tadi yang dari keluarga suami bela laki-lakinya, dari keluarga istri bela perempuannya, maka bukan perdamaian yang didapat. Yang terjadi pertengkaran semakin hebat. Yang bertengkar tidak lagi suami istri, malah keluarga suami dan keluarga istri. Padahal suami istri ini wis damai, wis awor meneh, wis turu bareng meneh.
malah keluarganya yang cekcok. Maka kedua juru damai tadi tujuannya hanya islah, tidak boleh punya tujuan yang lain. Kalau tujuannya islah, Allah akan turunkan taufiknya, sehingga keduanya yaitu suami istri itu bisa menjalankan rumah tangga sesuai yang Allah kehendaki. Nah sekarang panjenengan suami kalau memang sudah memaafkan, sudah lupakan. Beri kepercayaan kepada istri, beri kesempatan. Istri juga begitu, setelah melakukan kesalahan, bertobat mohon ampun kepada Allah. Dan sekarang suami kembali memberi kepercayaan, maka jaga dengan baik kepercayaan itu, jangan disia-siakan lagi. Ini tidak betul. Punya masalah kok malah curhatnya dengan laki-laki lain. Dilihat dari sudut pandang manapun, lebih-lebih dari sudut pandang agama, ini salah besar. Kalau sampai terjadi hubungan yang sangat dilaknat oleh Allah, itu namanya perempuan itu, istri itu sudah khabisat. Perempuan yang kotor, perempuan yang keji. Sedangkan kata Allah, al-khabisat lil khabisin. Wanita keji, perempuan keji hanya pas untuk laki-laki yang keji pula. Wattayyibat lit tayyibin. Perempuan yang baik, yang taat pada Allah, mukminah betul, hanya cocok untuk laki-laki yang thayyib. Nah nanti kalau istri mengulang hal yang serupa, itu petanda bahwa istri itu tidak baik buat laki-laki yang mukmin. Kalau tidak baik ya ijolke wae. Iya, Allah saja ditipu. Larangan Allah saja ditipu, dilanggar. Larangan Rasulullah dilanggar, apalagi hanya larangan seorang suami. Dengan Allah saja tidak takut, dengan neraka saja tidak takut, hanya gara-gara buru hawa nafsu. Itu petanda wanita yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya, laki-laki juga banyak yang keji. Sudah Allah anugerahi istri yang solihah, pintu yang halal, laki-laki yang tidak thayyib, laki-laki yang khabis, dia akan cari pintu haram. Tidak bersyukur atas anugerah Allah. Istrinya solihah betul, taat pada Allah, agamanya baik, tidak pernah menyelisih suami, selalu ikut apa yang menjadi perintah suami selama tidak maksiat. Namun ada pula sudah Allah anugerahi istri yang seperti ini, dia tidak bersyukur, mencari pintu haram. Laki-laki yang seperti itu juga laki-laki yang khabis, tidak thayyib. Tidak thayyib. Kalau memang punya suami seperti itu, melanggar aturan Allah, melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya, boleh para istri mengajukan khulu'. Coba Al-Baqarah 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun.
Tolak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ada notnya tidak itu? Ada, Ustaz. Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu dan penerimaan iwat. Khulu yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut iwat. Ya dah. Jadi kalau ibu-ibu punya suami gaweane mau selingkuh, ora sholat, suka judi dan lain sebagainya, minta cerai saja. Minta cerai. Kenapa? Suami yang seperti itu tidak baik. Maka boleh khulu'. Khulu' itu permintaan seorang istri agar dicerai suami dengan membayar iwat atau tebusan. Misalkan mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami. Ini tidak dosa daripada punya suami yang senantiasa melanggar ketentuan Allah. Berarti dalam rumah tangga itu hukum-hukum Allah tidak bisa tegak dalam rumah tangga. Rumah tangga yang jauh dari hukum Allah, jauh dari petunjuk Allah, pasti tidak akan baik-baik saja. Akan selalu ada masalah terus. Allah saja diabaikan. Itu khulu'. Dulu pernah ada istrinya Sabit bin Qais bin Syammas pernah datang kepada Nabi. Ani bin Abbas anna imra'ata Sabit ibni Qais ibni Syammas atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dulu istrinya Sabit bin Qais pernah datang kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, Sabit ibnu Qais ma'a'tibu alaihi fi khuluqin waladinin. Sabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya. Ini istrinya Sabit yang ngomong kepada Nabi. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku benci kekufuran dalam Islam. Artinya Sabit tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka di situ ada kekufuran. Karena kewajiban seorang suami itu adalah hak istri. Begitu pula sebaliknya. Kalau salah satu di antara keduanya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, berarti ada kekufuran, menutup kebenaran. Istrinya Sabit tidak suka, dalam arti benci. Terjadi penutupan kebenaran dalam Islam. Maka Nabi bersabda kepada istrinya Sabit tadi, Ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Istrinya langsung jawab, na'am, mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda pada Sabit bin Qais, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Terima kebunmu dan ceraikan, talak istrimu dengan talak satu. Ini berarti khulu'.
karena istrinya khawatir tidak bisa tegak hukum-hukum Allah dalam rumah tangga. Maka datang kepada Nabi mengatakan itu, kemudian diperintah oleh Nabi untuk mengembalikan mahar sebagai iwat, tebusan dirinya. Ini tidak berdosa. Karena hukum Allah, ketentuan agama tidak bisa tegak dalam rumah tangga itu. Kalau tidak bisa tegak, mustahil sakinah mawaddah warahmah, itu mustahil. Maka ya sudah, qad fata ma fata, lupakan, seolah-olah tidak pernah terjadi. Bismillah, bersama-sama bantu istri untuk tobat, bimbing istri ke jalan yang benar, bersiap untuk menerima keluh kesah istri. Sesibuk apapun para suami, luangkan waktu untuk menerima keluh kesah istri. Mungkin istri akan bercurhat tentang anak-anak, akan curhat tentang rumah tangga, maka suami harus dengan sabar mendengarkan. Jangan langsung dijawab, ngerti pora to lagi mulai kerja wis kesel malah diceritani. Nah, nanti istri akan cari tempat curhat yang lain. Delalah ketemu laki-laki yang cocok, dia akan curhat terus. Bahkan keburukan suami juga disampaikan. Istri yang semacam ini dilaknat oleh Allah, menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain. Ya, bismillah, pahami betul tujuan pernikahan dari Allah itu sakinah mawaddah warahmah. Kalau memang percaya pada istri, percaya sepenuhnya, jangan suudzon lagi. Kalau istri sudah mendapat kepercayaan dari suami, jaga kepercayaan suami dengan baik. Hafidhatul lil ghaib, jaga kehormatan diri, kemudian jaga kehormatan rumah tangganya selama suami tidak ada di rumah. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik oleh istri, dijamin oleh Nabi kita boleh memilih masuk surga dari pintu manapun. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu di saat suci, sholat 5 waktu. Wa shamat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Wa hassonat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak diumbar ke sana kemari. Wa ta'at ba'laha, taat pada suaminya. 4 hal ini, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, kemudian mentaati suami selama suami tidak mengajak maksiat. Jika itu dilakukan dengan baik oleh istri, jaminan dari Nabi kita, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai. Terserah istri mau masuk dari pintu manapun, dengan catatan 4 hal tadi dilaksanakan dengan baik. Dan dalam riwayat lain, Nabi kita bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun istri yang meninggal dunia sedangkan suami ridho kepada istrinya, maka dijamin oleh Nabi istri tersebut akan masuk surga. Maka lakukan dengan baik 4 hal tadi, jaminannya dari Nabi surga, masuk dari pintu manapun yang ibu-ibu kehendaki. Ya, ada lagi. Berdosa halaman pertama, Ustaz. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar
jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Pertanyaan, apakah nanti keluarga dan kerabat yang tidak beriman tidak akan dipertemukan di yaumul akhir atau yaumul qiyamah, Ustaz? Iya no. Keluarga, anak cucu, istri atau suami, orang tua, sekalipun ada hubungan nasab, namun jika selama menjalani amanah hidup dari Allah, dia jauh dari petunjuk Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah, maka dia tidak akan dipertemukan dengan anggota keluarga yang memang menjalani hidup dengan keimanan dan ketakwaan. Tidak akan bertemu di sana. Semuanya akan terputus hubungan kekerabatan. Hanya hubungan yang kekerabatan persaudaraan yang diikat dengan iman dan takwa itu yang akan langgeng dunia akhirat. Kalau hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan tanpa ikatan iman dan takwa, maka jika terjadi hari kiamat, semuanya akan terputus itu. Tidak bisa saling menolong. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, orang tua tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Masing-masing bertanggung jawab dengan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Coba diingat kembali itu Quran surat Abasa itu. Dimulai dari fa'idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Surat ke-80. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan apabila datang suara yang memekakkan, yakni tiupan sangkakala yang kedua. Nah, ini hari kiamat, manusia dibangkitkan. Saat sangkakala kedua ditiup, semua manusia dibangkitkan kembali. Terus apa yang terjadi sesudah itu? Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Nah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Dari saudara kandungnya dia akan lari. Begitu pula saudaranya akan lari dari dirinya. Meskipun tahu itu kakak saya, mbak yu saya, adik saya, namun itu dahsyatnya huru-hara hari kiamat sehingga sudah tidak sempat lagi. Sudah tidak terpikir lagi, semuanya lari dari hubungan persaudaraan. Pengen selamat sendiri-sendiri. Terus? Lari dari ibu dan bapaknya. Nah,
lari dari kedua orang tuanya. Orang tua juga lari dari anaknya, berlepas. Ya, semuanya berlepas. Ora kober nulungi liyane. Sibuk dengan keselamatan dirinya sendiri. Bahkan orang tuanya pun tidak dipedulikan lagi. Terus lari dari istri dan anak-anaknya. lari dari pasangan hidupnya. Suami lari dari istri dan anaknya, istri lari dari suami dan anak-anaknya. Padahal sejak di dunia, hubungan kekerabatan ini saling menyayangi, saling mencintai. Orang tua sangat sayang pada anaknya. Bahkan banyak orang tua ketika di dunia tidak tega melihat anaknya sakit. Banyak yang mengatakan, utamanya ibu, nek bapak ngono mungkin jek rodok tega. Ya. Ibu, alah lele umpama panasmu iso dipindah wis pindah ning ibu. Tapi itu tidak berlaku di hari kiamat. Walah lele kowe kok ning neraka, ibu wae sing ning neraka kowe ning surga. Enggak akan berlaku itu. Anaknya merengek-rengek kepada ibu, kepada bapaknya karena mungkin anaknya disiksa di neraka. Pak, Bu, gantikan tempat saya. Bapak ibunya akan jawab, wis rasakno dhewe lele. Aku pengen ning surga. Kamu di neraka wis silahkan dirasakan sendiri. Saya pengen di surga. Ndak mau saya menggantikan posisimu. Sengsara. Terus Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Pengen selamat semua. Pengen selamat. Jangankan huru-hara hari kiamat. Kemarin huru-hara Covid saja loh. Banyak keluarga yang pengen selamat dewi-dewi. Ada anggota keluarganya, istrinya terkena, suaminya arep nyedak wedi-wedi wani. Nek nyedak arep wani, kok nek ketularan piye? Nek ketularan aku mati piye? Amalku rung cukup. Sehingga memberi makanan istri nuwun sewu, kayak memberi makan segawon kayak ngarep lawang wis. Kayak ngarep lawang centel ke. Jangankan huru-hara hari kiamat, huru-hara Covid kemarin saja, semuanya sibuk cari selamat sendiri-sendiri. Sibuk semuanya. Saudaranya ada yang kena, kakaknya, adiknya, mbak Yunya. Itu dipojokkan di karantina. Nek keluar, mau keluar kon ngandani sik. Wih, saya mau keluar. Nah, nanti mau keluar, anggota keluarga yang lain mlebu kamare dewi-dewi. Demok itu saja, demok dulurin, demok anake. Megang keluarganya yang kebetulan kena Covid. Bar kuwi ya was-was engko nek ketularan piye. Wijike ora ping pisan, sudah pakai sabun, belum marem nganggo hand sanitizer sisan. Itu huru-hara Covid sudah sedemikian dahsyatnya. Semuanya pengen selamat sendiri-sendiri. Sebetulnya hanya sama takutnya. Podo-podo takut mati. Kenapa kok takut mati? Sakjane ya sadar amalnya belum cukup. Nek aku mati saiki berarti sudah terputus kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Maka salah satunya dengan cara menghindar. Karena nanti saya kalau tertular, terkena, pasti mati. Siapa yang memastikan mati? Kan dirinya sendiri yang memastikan mati. Itu sudah dahsyat sekali. Banyak keluarga yang tidak peduli lagi dengan anggota keluarga yang terkena Covid. Dikucilkan, disendirikan. Apalagi kedahsyatan huru-hara hari kiamat. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Itu lebih dahsyat lagi. Coba dibuka itu Al-Ma'arij.
Ayat berapa itu? Mulai ayat 10 atau berapa itu? Surat Al-Ma'arij surat ke-70 mulai ayat Yubassaruna ya. Ya. Mulai dari ayat 11. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Nah, yubassarunahum. Anggota keluarga, karib kerabat pada kedahsyatan hari kiamat, mereka saling melihat satu dengan yang lain. Seorang pendurhaka, seorang pendosa pada waktu itu sangat ingin sekali menebus siksaan yang dia terima dengan anak-anaknya. Dia akan ajukan tawaran kepada Allah. Ya Allah, keluarkan saya dari siksaan api neraka ini. Ini semua anak-anakku yang dulu sangat aku cintai di dunia, sangat aku sayangi di dunia, akan menggantikan posisiku di neraka. Seret anak-anakku ya Allah masuk ke neraka, keluarkan aku dari neraka, masukkan aku ke surga. Ternyata tidak bisa, karena pada hari itu sudah tidak ada tolong menolong. Karena tidak bisa, semakin gila dia. Bukan anak-anaknya saja yang ditawarkan sebagai tebusan. Terus? Dan istrinya dan saudaranya. Nah, bukan anaknya saja, tapi wa sahibatihi wa akhi. Ya Allah, jika anak-anakku yang sangat aku cintai belum mampu, belum engkau terima sebagai tebusanku, ini pasangan hidupku ya Allah. Kalau itu istri ya berarti suaminya. Kalau suami ya berarti mengajukan istrinya sebagai tebusan. Tambah pasangan hidupku dan semua saudara-saudaraku ya Allah. Seret semuanya ke neraka, masukkan aku ke surga. Ternyata juga tidak diterima oleh Allah. Ditambah lagi tawarannya. Terus? Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Wa fasilatihi allati tu'wi. Family, keluarga besarnya. Tidak hanya anak-anaknya, tidak hanya pasangan hidupnya dan saudara-saudara kandungnya, semua keluarga besarnya yang dulu ketika di dunia senantiasa melindungi dirinya, dia ajukan kepada Allah. Kalau begitu tambah semua keluarga besarku ya Allah. Jangan sisakan satu pun di antara mereka, masukkan semuanya ke neraka untuk menggantikan posisiku. Ternyata juga tidak dikabulkan oleh Allah. Terus? Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tambah rawaras, ora kenal barang, diajukan sebagai tebusan. Wa man fil ardi jami'an summa yunjih. Kalau begitu ya Allah, aku tambah semua manusia di atas muka bumi ini untuk aku jadikan tebusanku. Seret mereka semuanya ke neraka, keluarkan aku, masukkan aku ke surga. Orang yang tidak dia kenal pun saking beratnya menahan siksaan neraka, sampai-sampai orang yang tidak dikenal pun juga akan diajukan sebagai tebusan. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Kalla, sekali-kali tidak. Semua tebusan, semua tawaran yang kamu ajukan tidak akan pernah diterima.
Innaha lado. Sesungguhnya neraka itu api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang akan mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla. Dan neraka itu terus memanggil orang yang membelakangi kebenaran agama Allah, yang terus menentang Allah, menentang Rasulullah, dia akan dipanggil-panggil oleh neraka. Dan neraka juga akan terus memanggil orang yang berpaling dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Wa jama'a fa'awa. Dan neraka akan memanggil, artinya menjadi tempat bagi orang yang mengumpulkan harta benda, kemudian menyimpannya, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Sehingga dia hanya mencari harta benda untuk dihitung-hitung dan dikumpulkan untuk kepentingannya sendiri. Itu tempatnya di neraka. Semua tebusan tidak diterima oleh Allah. Maka kalau ada anggota keluarga yang tidak iman pada Allah, jangan harap kelak di sana akan dipertemukan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau pengen ketemu di sana, maka sejak di dunia ini jaga diri kita dan anggota keluarga kita dari api neraka. Dengan cara bagaimana? Mentaati Allah secara totalitas, mentaati Rasulullah secara totalitas. Ya, maka yang tanpa iman menjalani amanah hidup ini mustahil bertemu dengan keluarganya yang beriman dan bertakwa di akhirat kelak. Tempatnya sudah beda. Tempatnya beda, ada surga, ada neraka. Orang iman dan takwa ditempatkan di surga. Orang yang tanpa iman, kafir dan membelakangi agama Allah, menuruti hawa nafsunya sejak di dunia, maka tempatnya di neraka. Sudah tidak bisa ketemu. Ya, ada lagi. Brosur halaman 8 di surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Mohon penjelasan ayat ini, Ustaz. Itu sangat jelas sekali. Ya, ayat ini Allah perintahkan khusus pada hambanya yang telah mengaku beriman. Sehingga kalau ada manusia yang belum menyatakan keimanannya, tidak termasuk dalam ayat ini. Ayat ini mengingatkan kita, Allah dengan penuh kelembutan menyapa hamba-hambanya yang mengaku beriman. Mengingatkan hamba-hambanya yang mengaku beriman. Tujuannya apa? Agar hamba-hamba yang telah mengaku beriman itu tidak tertipu dengan pengakuan imannya. Sehingga imannya betul-betul dibuktikan. Tidak hanya sebatas pengakuan di lisan, namun dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan amal soleh. Dan diwanti-wanti oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini sebagai amanah dari Allah tidak bisa tanpa sabar dan kesabaran. Karena Allah hanya akan bersamai hamba-hambanya yang bersabar. Karenanya diingatkan, ya ayyuhalladzina amanusbiru. Wahai hamba-hamba yang telah menyatakan keimanannya. Kalau kita baca ayat ini dengan hati yang bening, menyertakan mata hati, tentu kita akan terasa. Karena kita sudah menyatakan diri sebagai orang iman. Akan kita perhatikan betul ayat Allah ini. Karena Allah
khusus menyapa hambanya yang beriman. Di situ Allah perintahkan isbiru wasobiru, bersabar dan kuatkanlah kesabaranmu. Warobitu, ribat, tetap bersiap siaga di perbatasan negeri. Dulu ribat, jadi orang-orang itu dulu kaum muslimin, orang yang beriman itu senantiasa bersiap siaga, ribat, menjaga perbatasan negerinya. Jangan sampai musuh-musuh masuk memporak-porandakan negerinya. Maka selalu bersiaga, ribat. Nah, saat ini tidak dalam kondisi perang. Namun kita tetap ribat. Dalam arti menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam larangan-larangan Allah. Bersiap siaga betul dalam mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Orang yang sabar, yang terus-menerus meningkatkan kesabaran, dan terus melakukan ribat, mempersiapkan diri dengan benar, itulah orang yang bertakwa. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi orang yang beruntung itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa punya ciri, setidaknya 3 ciri dalam ayat ini. Yang pertama, sabar tanpa batas. Yang kedua, wasabiru, kuatkan, tingkatkan terus kesabaran itu. Dari sabar, setiap waktu meningkat kesabarannya. Meningkat terus kesabarannya. Kemudian ribat. Betul-betul menjaga diri, mempersiapkan diri betul untuk taat pada Allah. Menjaga diri jangan sampai terjerumus ke jalan-jalan setan. Itu ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah. Dan sabar itu tanpa batas. Kalau sabar itu ada batasnya di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan turunkan ayat memerintahkan hambanya yang beriman untuk bersabar. Kalau sabar di sisi Allah ada batasnya, niscaya tidak akan ada ayat yang berbunyi innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta hamba-hambanya yang sabar. Maka sabar di sisi Allah itu tanpa tepi, tanpa batas. Selama kita masih hidup di dunia, selama nyawa masih dikandung badan, maka kewajiban kita bersabar. Dalam arti, kewajiban sabar ini sampai nanti ajal menjemput. Selama masih hidup, selama itu pula kewajiban kita untuk bersabar dalam menghadapi segala hal, segala kondisi dan situasi, termasuk dalam menghadapi naiknya BBM. Sabar, iya sabar. Ini kondisi mungkin bagi kita memang tidak mengenakkan, tapi kewajiban kita sabar. Sabar aktif tentunya, bukan sabar pasif. Sabar selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula kewajiban kita bersabar. Selama iman masih ada di dalam jiwa, selama itu pula kewajiban kita bersabar. Kalau sudah tidak ingin bersabar, maka jangan jadi orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah tidak punya kewajiban sabar. Namun demikian, di dunia dia sengsara, di akhirat lebih sengsara, tidak dapat bagian. Dan sabar itu bagi orang yang beriman adalah ujian. Sehingga orang beriman itu diuji, orang kafir, orang yang tidak ada iman, itu tidak diuji oleh Allah, namun diujo. Bedanya itu. Di dunia mereka diujo,
sepertinya sehat terus ora tau lara, rezekinya lancar terus, bisnisnya sukses, pekerjaannya sukses, karirnya terus meningkat, padahal setiap saat maksiat. Ini diujo, istidraj namanya. Begitu nanti tiba waktunya, Allah datangkan azab. Selesai kehidupan dunia dengan menghinakan, di akhirat sampai di hadapan Allah seret masuk neraka. Nah sekarang pilih diuji atau diujo, silahkan. Al-amru mufawwad ilaikum. Pilihan itu terserah panjenengan. Mau pilih diujo, berarti tanpa iman, atau pilih diuji. Karena yang namanya orang beriman, sebelum meninggal dunia terus dia akan diuji oleh Allah. Wa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati binafsihi wa waladihi wa malihi hatta laqiyallah wa ma alaihi khati'ah. Dan terus menerus ujian itu akan menimpa hamba Allah yang beriman dan hamba Allah perempuan yang beriman. Jadi mukmin laki, mukmin perempuan, selama dia masih hidup dalam keimanan, dia akan senantiasa dan terus menerus mendapatkan ujian demi ujian dari Allah. Sampai kapan? Sampai dia bertemu Allah tanpa dosa. Jadi selama hidup dalam keimanan, selama itu pula diuji. Namun jangan takut menghadapi ujian Allah. Allah sudah beri senjata kepada kita. Bagaimana menjalani ujian? Ujian yang menyenangkan, senjatanya bersyukur. Ujian yang tidak menyenangkan, bersabar. Isbiru wasobiru, bersabar dan tingkatkan terus kesabaran dari waktu ke waktu. Dan melakukan ribat. Bersabar dalam menjaga diri, tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Bersabar dan bersiap siaga terus menerus dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Menjalankan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasulullah. Itulah ciri hamba Allah yang bertakwa. Dan itulah yang dijanjikan keberuntungan di sisi Allah kelak. Ya, ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup besar. Ya, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan brosur sabar dan tawakal menghadapi cobaan dari pertama, kedua, ketiga sudah selesai kita kaji, selesai kita bahas. Insya Allah sudah kita pahami ma ba'dal fahmi. Setelah paham apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu mengamalkan hasil kaji, mengamalkan apa yang kita paham. Dan ingat, pasti kita akan diuji oleh Allah karena telah menyatakan diri sebagai hambanya yang beriman. Sabar dan tawakallah kepada Allah. Serahkan semua ujian, semua penyelesaiannya kepada Allah. Allah yang punya ujian, Allah yang punya solusinya. Maka hal yang mendasar saat kita menghadapi ujian dari Allah, karena Allah yang maha memiliki solusi, yang pertama kita cari tentu Allah. Begitu mendapatkan ujian, langsung cari Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Jadikan itu momentum atau titik tolak kedekatan kepada Allah. Cari Allah, dekati Allah. Yang awalnya sholatnya masih bolong-bolong, ya, jangan bolong lagi. Tapi jangan nunggu dapat ujian dulu. Mulai detik ini, perbaiki hubungannya dengan Allah. Tanda hubungan seseorang dengan Allah sedang tidak baik-baik saja,
itu bisa dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya hanya ala kadarnya, sholatnya masih suka menunda-nunda, masih malas-malasan untuk melaksanakan sholat, masih bolong-bolong, itu bisa dipastikan hubungan hamba tersebut dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang melupakan Allah, Allah pun akan melupakan dirinya. Maka kita lihat diri kita. Kalau sholat kita sedang tidak baik-baik saja, bisa dipastikan kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah. Setiap masalah tidak ada solusinya, baik masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah maisah dan lain sebagainya. Kalau sampai hari ini belum ada solusi, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Tapi koreksi diri kita sendiri-sendiri. Ada yang salah dengan kedekatan kita kepada Allah. Atau kalau ternyata sampai hari ini semua hal terasa lancar, kesehatan lancar-lancar saja, pekerjaan lancar-lancar saja, karir terus meningkat tanpa ada kendala, padahal setiap waktu kita bermaksiat, sholat kita abaikan, kok jarang sakit, kok lancar pekerjaannya, kok lancar karirnya, padahal terus bermaksiat. Maka muhasabah nafsiyah, introspeksi diri. Jangan-jangan kita sedang diuji oleh Allah, istidraj. Baik ketika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, cari Allah, dekati Allah, semakin dekat semakin dekat. Baik ketika tampak terus menyenangkan padahal terus bermaksiat, itu juga muhasabah. Berhenti, introspeksi diri. Ada yang salah, terus-terusan bermaksiat, kok ternyata lancar semuanya. Oh, ini berarti Allah telah membuka pintu-pintu kesenangan dari berbagai penjuru untuk saya. Saya terus bermaksiat, bekerja juga dengan menipu, memalsu tanda tangan, markup anggaran, menyerobot milik orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Kok ratau loro, kok lancar terus ratau konangan. Muhasabah, jangan-jangan Allah telah bukakan pintu kemaksiatan lebar-lebar, pintu kesenangan dari berbagai penjuru. Ini namanya istidraj, ini namanya diuji. Nah, nanti saat kita bersenang-senang dengan apa yang kita terima ini, akan datang azab Allah secara tiba-tiba, lebih cepat daripada kedipan mata manusia. Saat azab datang, ya sudah, yang bisa dilakukan hanya terdiam berputus asa. Pintu tobat sudah tertutup rapat. Seperti Fir'aun ketika hendak tenggelam, dia menyatakan keimanannya pada Tuhannya Musa. Namun itu sudah azab. Pintu tobat sudah tertutup rapat, tidak akan diterima. Sebelum terlambat, maka berhenti semuanya dari kemaksiatan apapun bentuknya. Kembali kepada Allah. Namun kita akan kembali kepada Allah, pasti akan diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika itu terjadi, tetap dalam kesabaran, tetap dalam keimanan. Karena Allah hanya akan membersamai hamba-hambanya yang bersabar. Sebelum mati, jangan tinggalkan sabar dan kesabaran. Kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, sabar dan terus menjaga kesabaran ini di setiap waktu, sampai nanti ajal menjemput.